Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Maria Nalo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn ya. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Capricorn dengan selingkuhannya untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Maret 2025 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba saya sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai dengan membacakan bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Nah, di situ ada energi dari Seven of Swords. Berikut ada energi dari Four of Pentacles, berikut ada energi dari Eight of Pentacles reversal, berikut di sana ada energi dari Queen of Swords ya, dan berikutnya di situ ada energi dari kemudian hadir energi dari The Chariot ya. Berikut hadir energi dari Two of Wands, posisinya reversal. Berikut di situ ada energi dari Ace of Pentacles, dan berikut di situ ada energi dari apa ini namanya ya, Temperance. Aduh. Oke, nah di sini kalau mari lihat ya, nampaknya memang ini tuh ada kepentingannya pasangan sah Capricorn untuk mau mengendalikan ya, untuk kepentingannya dia dari caranya, sikap-sikapnya dia gitu, maksudnya Maria belibet. Nah jadi nanti kan dia akan banyak ini tuh gaya-gayanya ya, akan banyak omongannya kah, sikap lakunya kah, seperti memang dia punya maksud dan tujuan untuk di Maret ini gitu ya. Maksud dan tujuannya dia tentu saja hal-hal mau ngerapiin hal-hal yang dia anggap ini tuh akan bisa merugikan dia. Jadi Capricorn ini tuh dia lihat sebagai sosok seseorang yang berkemungkinan besar merugikan ya, misalnya mengambil keuntungan dari urusan seksual misalnya, atau di urusan uang misalnya, seperti itu ya, atau misalnya di tenaga gitu loh ya. Kan di sini kan dia ingin ya, dia masih tetap ingin bersama dengan Capricorn ini gitu ya, tetapi untuk bisa berbahagia dengan keinginannya dia bersama Capricorn, maka ada hal-hal yang dia rasa harus dia rapiin gitu ya. Dia dengan cara memaksakah atau men-trigger halus kah, yang penting dia akan berusaha untuk memancing ya, dia akan mengendalikan Capricorn ini gitu loh, supaya Capricorn yang tadinya misalnya ya punya pikiran buruk ke dia ya, tak kerjain ini pasangan sahnya aku ini, akhirnya jadi tidak gitu ya, hanya melihat si pasangan sah ini sebagai objek kepuasan seturut dengan asumsinya si pasangan sah, maka Capricorn ini tuh akhirnya menjalani relationship dengan dia jadinya tuh tulus gitu loh ya. Jadi di sini kayak nggak percaya gitu loh, si pasangan sah sangat amat tidak percaya dengan kualitas Capricorn ngejalani rumah tangga ini atau ngejalani hubungan pacaran ini gitu ya. Ini bukan karena kecemasan, ketakutan, atau asumsi tiba-tiba nongol nggak jelas gitu ya, enggak. Tentu saja karena hasil dari pengalaman ya. Misalnya sudah sekian lama bersama dengan Capricorn, dia ngelihat kayak ngebaca gitu ya, ini Capricorn kayaknya mau macem-macem ini, mau memanfaatkan ini, mau mengambil keuntungan dari aku ini gitu ya. Atau bisa memang di sini tuh sudah ada trauma
sebelum dia bertemu dengan Capricorn, ngejalanin hubungan dengan Capricorn, dia sudah punya pengalaman nggak enak gitu ya, merasa dirugikan, dikecewakan, dan seterusnya oleh mantan pasangannya dia. Nah, sehingga dia nggak mau lagi peristiwa itu terulang untuk di saat sekarang, gitu ya. Jadi ini tuh penuh dengan ketakutan sesungguhnya ya, si pasangan sah ini penuh dengan ketakutan. Kok kayaknya bersama dengan Capricorn seperti gambaran sedang masuk di hutan belantara gitu ya, yang jelas-jelas memang di hutan belantara itu singanya ada, ularnya ada gitu ya, makhluk-makhluk yang membahayakan yo ada, tapi punya kepentingan untuk berada di dalam hutan ini. Makanya warning ya, warning di dalam diri itu tuh menyala terus gitu ya, untuk membuat dia harus berhati-hati, mencegah kemalangan terjadi. Gitu gambarannya si pasangan sah ini. Di situ ya. Jadi nanti dia gini, oke, aku akan tetap bersama, tapi aku harus mengendalikan. Dan berikutnya dia di sini tuh nanti kan pasti agak pelit ya, udah pasti tuh. Dia agak pelit perhatian, agak pelit memberi, udah pasti. Sebab nanti kan pikiran, daripada aku dirugikan, mendingan aku yang pakai sendiri, gitu ya. Misalnya daripada aku ngasih duit sama Capricorn ini, mendingan tak beliin baju, tak beliin makanan kesukaannya aku, tak belanjain untuk anak-anakku misalnya. Yang kayak gitu ya. Atau waktu. Ini kan time is money kan. Nah, jadi waktu. Daripada ngebagi waktu bersama dengan Capricorn ini, mendingan dia makainya itu tuh makai sendiri gitu ya. Daripada teleponan mendingan tiduran gitu ya, daripada chattingan mendingan main game gitu ya, daripada ketemu sama Capricorn ya mendingan main sama teman, hangout gitu ya kan di sana, atau apalah di situ. Jadi yang ini kalau ngomong pasti ngomongnya itu tuh keras ya, nggak ada cerita lembut-lembut, ini pasti dia akan keras, seolah-olah nanti omongannya dia itu tuh akan mengintimidasi Capricorn. Iya memang iya kan. Atau dia yang kayak lembut ya, seolah-olah lembut, tapi sebenarnya kelembutannya dia itu tuh ya intonasi suara gitu ya, itu tuh mengintimidasi tuh sebenarnya. Pelan sih ngomong gitu ya, namun pilihan kata-kata kalimatnya nusuk ya. Di sana nanti misalnya dia nggak mau masak gitu ya, harapannya dia kalau ya dia nggak satu kan, mendingan waktu masak bisa dipakai untuk nonton tok-tok atau encup kan gitu ya. Nah tapi dibalik dari nonton ini tadi, lihat-lihat video gitu ya, itu tuh biar Capricornnya tahu bahwa kalau ini kemurahan hati dari si pasangan sah yang nggak ada gitu ya, maka perut dia keroncongan gitu ya. Maka kalau mau perut nggak keroncongan, baik budi sama si pasangan sah gitu nanti mainnya si pasangan sah ini ya. Di sana. Dan ya tidak tertutup kemungkinan memang si pasangan sah udah tahu ya, bahwa untuk di saat ini tuh bukan hanya dia satu-satunya asmara dalam hidupnya Capricorn, ada wanita lain di luar sana atau ada pria lain di luar sana. Nah itu juga kayak nambah-nambahin ya, nambah-nambahin dia harus mengendalikan perjalanan hubungan dengan Capricorn. Dia harus pelit-pelit dengan Capricorn, dia harus berhati-hati dengan Capricorn gitu ya. Sebab udah pasti seseorang ini tuh kalau mau diselingkuhin, lu nggak mau, enak aja kan gitu ya. Siapa yang mau? Istri mana yang mau diselingkuhin? Suami mana yang mau diselingkuhin? Gitu ya kan, ya emosi, bawaan di sini tuh ya emosi. Enak aja kamu dapat bahagia dari dua tempat, dengan aku dan dengan yang lain. Mendingan lah daripada ngebahagiain kamu, aku ngebahagiain diri sendiri. Atau kalau kamu mau aku bahagiain bersama dengan aku di dalam rumah tangga ini, misalnya kalau ini udah rumah tangga ya, kamunya mau berbahagia, kamu juga harus punya effort dong sama aku. Kamu harus ngikutin caranya aku. Karena kalau kita ya hubungan ini mengikuti caranya kamu, aku yang rugi.
Di situ ya. Aku yang lebih banyak investasinya dalam relationship ini. Bisa di sana. Ya. Masa iya? Aku yang udah banyak memberi, malah aku yang mendapatkan sangat sedikit sekali, gitu. Ya. Jadi kok kayaknya ada urgensi ya, ada urgensi melindungi diri, membahagiakan diri ya, membuat diri ini tuh tenang, nyaman, aman dari jurus-jurus ularnya Capricorn gitu ya. Nah, kalau Capricornnya sendiri, mari lihat ya, dia ini tuh memang bisa lah ya dapat tahu. Dia bisa dapat tahu apa ini yang sebenarnya dalam pikirannya si pasangan sah, apa yang mengganggu si pasangan sah, apa maunya si pasangan sah, gitu ya. Sebenarnya di situ tuh ya dia cukup paham, gitu ya. Dan memang mungkin kalau untuk menjelma menjadi seperti apa yang si pasangan sah mau ya 100% plek ketiplek gitu ya. Dia memang bilang untuk saat ini belum bisa. Dia belum bisa untuk saat ini. Misalnya setia, ber-effort banyak, dan seterusnya gitu ya. Dia bilang dia memang belum bisa. Tetapi progresifnya dia untuk memisahkan diri, ya tetap ada. Gitu ya. Karena kenapa? Di sini ya nggak mau pisah gitu loh. Dengan si pasangan sah. Nggak mau. Walaupun hubungan ini tuh levelnya masih pacaran ya. Tetapi hubungan ini tuh ya level pacaran ini tuh sudah jadi hal yang penting gitu bagi Capricorn. Jadi dengan si pasangan sah sesungguhnya ini tuh bukan pacaran ya, tetapi memang ini tuh pacaran. Iya, mungkin agaknya sedikit aneh ya, kok serius tapi berselingkuh, kan gitu ya. Kenapa serius? Bilangnya prioritas, bilangnya hal yang utama, hal yang penting, tapi bisa-bisanya chatting-chattingan sama bojone uang ya. Bojone uang gitu ya. Bisa-bisanya goda-goda cewek-cewek lagi di luar situ. Tebar pesona sama jantan-jantan di sana gitu ya. Nanti kita akan lihat ya gimana energinya Capricorn sesungguhnya dengan si bebek selingkuhannya dia ya. Tapi ini kita fokuskan dulu hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya. Nah itu tadi. Jadi yang kayak aku mau berusaha, aku mau perlahan tapi pasti ini tuh perangai-perangai jelek misalnya ya. Karena dia pasti akan introspeksi dirinya. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ya udah aku kenali dan aku usahakan pelan-pelan untuk merombak itu, merubah itu gitu ya. Sebab apa? Ya tadi, sebab masih besar harapan untuk tetap mempertahankan relationship ini, tetap mempertahankan rumah tangga ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi masih kayak ceritanya itu tuh dilematis gitu loh. Kalaupun ditinggalkan ini si pasangan sah, ada di situ juga perasaan kasihan. Gitu ya, ada perasaan kasihan, adalah perasaan itu tuh juga kayak ini beberapa seperti terhutang budi ya kalau mari lihat ya. Nampaknya ada kayak menilai lah dalam relationship ini ada banyak kebaikan hatinya si pasangan sah yang sudah dia nikmati gitu ya. Jadi kok kayak jahat banget akunya. Bandit betul aku ini. Kalau dia baik sama aku tapi kemudian isinya relationship kami hanya keburukan untuk dia. Ada kepikiran kayak gitu nanti di rentang 1 hingga 15 Maret. Oke lah, mungkin di sebelum-sebelumnya itu tuh bandel gitu ya. Nggak tahu diri misalnya maaf ya bahasanya Mari. Tapi ada pengertian akhirnya ya, ada kesadaran gitu. Alah iya ya, ini orang baik juga ini sebenarnya. Gitu ya. Iya sih. Dia bantu aku gini, dia memberikan aku itu. Gitu ya. Jadi hal-hal positif tentang si pasangan sah terkenang di Capricornnya. Sehingga ya kalau mau hanya jelek aja ngasih sama si pasangan sah, kok rasa-rasanya di sini tuh dia juga macam
macam yang ndak tega. Nah seperti itu ya. Tapi memang mungkin kalau untuk yang memiliki satu aja gitu ya pasangan di saat sekarang, nampaknya dia juga masih belum bisa ini. Kalau mari lihat ya, masih belum bisa. Jadi rasa-rasanya kalau mau setia dengan pasangan sah, Capricorn ini tuh membutuhkan masa ya, membutuhkan waktu. Enggak yang kayak gini, enggak yang jentikan tangan. Gitu. Ya. Sebab ya ada juga keraguan tentang si pasangan bersama dengan pasangan sah ini. Gitu. Apa keraguannya? Ini contohnya aja yang bisa Mari sampaikan. Misalnya, ya ini kan enggak baik semua lah ya si pasangan sah ini kan sebagaimana manusia lah kan gitu. Misalnya apa aku tahan ya dengan wanita yang cerewet kayak gini misalnya itu ya dibawelin terus, dicerewetin hari-hari gitu ya. Baik sih baik, tapi mulutnya itu loh, misalnya kayak gitu ya. Atau ini tuh kayaknya ngungkit-ngungkit terus nih, mancing aku selalu tertekan dengan kekuranganku, kesalahanku. Apa aku mampu ya dipersalahkan terus-menerus misalnya. Atau kayak yang ini bahkan hal yang remeh-temeh ya. Udah nggak cantik lagi, udah nggak ganteng lagi gitu ya. Hari-hari yang mau dilihat yang udah fleknya banyak, bodinya gembrot, gitu-gitu ya. Yang ini tuh ubannya udah nggak karu-karuan banyaknya gitu ya. Udah buncit gitu loh ya. Udah keriputan ini orang gitu loh. Di sana itu hal-hal yang simpel ya. Gitu. Jadi keraguannya itu tuh keraguan untuk mampu ngejalanin ini gitu ya, bukan semata hanya karena mempersalahkan kondisi keadaan si pasangan yang cerewet bawel, tapi aku sanggup nggak sih ya ngadepin orang yang cerewet bawel gini, hari-hari yang dilihat yang gembrot gini gitu ya. Itu contoh aja ya, pasti banyak hal-hal lain kan di sana. Apa aku betah nih ya gitu loh. Sementara ya tawaran di luar sana yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih pendiam barangkali gitu ya, yang lebih muda, yang lebih gagah. Tawaran di luar sana yo banyak gitu kan. Apa ya aku sudah sanggup merelakan tutup-tutup mata pada godaan di luar sana hanya demi melihat ini satu-satunya yang paling terbaik dalam hidupku gitu ya. Jadi masa untuk meyakinkan diri nih Capricornnya kalau mari lihat ya di situ. Nanti kalau si pasangan sah katakan bawel-bawel, mari lihat di situ tuh dia bisa aja diem gitu ya. Ini kan akan ada ini ancaman-ancaman perpisahan ya dari si pasangan sah. Ya udah ceraikan aku. Itu ya. Atau yang kayak silent treatment gitu ya. Nanti Capricorn itu tuh ya udah deh. Aku ngikutin aja lah dulu maunya dia. Situ ya. Nggak melawan dulu. Tak kasih aja dulu kesempatan untuk dia mau dia ngelakuin apapun itu. Dan memang trigger-triggernya si pasangan sah tadi ya seperti kata Mari kan ingin kontrol kan. Iya sih, masuk berhasil di situ ya. Mau dia masuk. Ada beberapa itu tuh kayak caranya silent treatment, bikin ada masa perenungan bagi Capricorn ini. Kok ini orang diem? Kalau lagi diem gitu kan, banyak waktu untuk mikir kan, banyak waktu untuk kontemplasi kan. Kalau dicerewetin mulu ya pagi, siang, sore, malam, cerewet, kamu nih lo ya, kamu nih lo ya. Akhirnya ada perlawanan kan dari Capricornnya. Tapi ini jangan-jangan nanti pasangan sahnya Capricorn diem gitu ya, diem gitu. Jadi ketika diem hening, mikir, oh iya ya ini orang baik juga ya pasangan sahku ini. Gitu, iya sih mestinya aku lebih baik lagi ya untuk dia. Ada momennya. Atau yang biasanya pasangan sah Capricorn ini tuh pendiam, tiba-tiba kok cerewet bawel, loh kok berubah nih pasangan sah, dia yang tadinya anteng aja bawaannya ya, ini kok jadi asik ngoceh aja. Apa ya salahnya aku? Oh iya ya, gitu. Kok ini ngelak ya aku ajak ketemu.
menghindar ya, aku ajak berjumpa ya, teleponan pun kok udah jarang, ada apa ya? Nah, di situ ya, di situ. Jadi yang kayak ketika pasangan sah Capricorn ini agaknya macam gaya-gaya egois kan gitu kan, gaya-gaya selfish. Mendingan waktunya untuk gue, mendingan duitnya untuk gue, kan gitu ya. Jadi udah kayak yang udah yang kayak menghitung diri sendiri lah. Justru ketika dia ngebahagiain dirinya ya, ya, ketika dia mengambil waktu dan kesempatan untuk nyenengin hatinya dia ya, justru momen-momen dia fokus pada dirinya itu adalah momen-momen membuat Capricorn ini tuh justru lebih punya banyak ruang ya, punya banyak waktu gitu ya, merimangi tentang hubungan ini gitu ya. Dan hasilnya baik, dan hasilnya di situ tuh mari lihat hasilnya ya baik di sana ya. Oke, baik, sekarang mari akan masuk ke membacakan bagaimana hubungan Capricorn dengan ini bebek selingkuhannya. Two of Cup reversal, ada energi dari yup, kemudian ada di situ yup, kemudian ada di situ kemudian ada di situ kemudian ada di sini, ada di sini. Oh iya, yup, mari tahu ya. Jadi kenapa Capricorn ini nanti akan lebih banyak energinya dia gitu ya, waktunya dia untuk coba ngebenahin dirinya dia dalam hubungan bersama dengan pasangan sah. Sebab karena hubungan dengan bebek selingkuhan agaknya lagi merenggang gitu ya, agak lebih merenggang. Nah jadi sepertinya ini tuh Capricorn agak-agak jengkel gitu loh ngelihat ini si bebek selingkuhan gitu ya, atau kayaknya jengkel sih, lagi jengkel. Ada yang bikin dia di situ tuh tersinggung gitu ya, gara-gara ini tuh si bebek selingkuhan di sana. Kok kayaknya mungkin dia ngerasa dia minta tetapi tidak diberi. Ini kayak permintaan ini, mari lihat ya. Dia meminta sesuatu tetapi tidak diberikan oleh si bebek selingkuhan. Namun dalam kasus meminta sama si bebek selingkuhan ini, rasa-rasanya permintaan Capricorn itu tuh permintaan yang agaknya kurang masuk akal memang. Gitu ya, kurang masuk akal. Sebab kalau mari lihat dalam hubungan Capricorn dengan bebek selingkuhan, di sini tuh bebek selingkuhan ya, dia bukannya tidak punya effort. Dia punya effort di sini. Dia punya effort dalam hubungan mereka. Gitu ya. Jadi dia ini tuh bukan dalam posisi sebagai gold digger ya. Dia ini tuh kalau mari lihat tadinya sungguh-sungguhnya ini dengan Capricorn ini. Gitu ya, tadinya sungguh-sungguh. Gitu. Jadi oke, aku orang ketiga, tapi aku jadi orang ketiga ini tuh bukan hanya jadi manusia yang bejat gitu ya, memanfaatkan kesempatan. Nah, di situ ya. Jadi dia pun ingin hubungannya dia dengan Capricorn ini tuh jadi hubungan yang sangat berkualitas. Gitu ya. Tadinya begitu nih. Tadinya begitu. Oke, dia mungkin nggak bisa ngasih duit. Ya. Tetapi dia bisa kasih kayak perhatian gitu ya. Dia kayak membantu secara pikiran barangkali, tenaganya mungkin. Misalnya Capricorn di situ tuh butuh temen ngobrol, ya, melepaskan keluh kesah. Dia mau hadir, dia dengerin baik-baik, ikut dia berempati, dia bersimpati gitu. Dia memberikan kenyamanan gitu loh, ya, ke Capricorn ini. Dan kalau mari lihat bisa-bisa secara finansial juga dia kayaknya membantu Capricorn gitu ya, untuk beberapa ya ngasih sama Capricorn ini gitu ya. Tapi ya ternyata Capricorn mungkin ya bisa aja kayak ngelihat bahwa kalau hubungan ini udah lama ya, kalau hubungan ini tuh udah lama, sepertinya kayak yang juga permainan berbagi-bagi cinta ini tuh
kurang cocok nih untuk Capricorn ya. Nggak sanggupnya tuh dia sebenarnya kalau untuk berbagi-bagi cinta seperti ini. Tidak peduli sebaik apa kedua pasangan. Tapi kalau mari lihat, nggak bisanya itu dia ya. Membagi-bagi waktu, membagi-bagi energi, membagi-bagi ya energi itu perhatian kah, uang kah, atau apakah gitu ya. Nggak sanggupnya itu dia. Itu ya, terlalu beban itu tuh. Jika dianya mau mengusahakan dua hubungan berjalan beriringan dengan kondisi yang membahagiakan bagi dia pribadi. Nggak usahlah dulu membahagiakan kedua manusia ini, tetapi membahagiakan dia pribadi aja pun nggak bisa itu dia. Kalau hubungan ini hitungannya sudah masih di bawah 2 tahun, ya. Kalau hubungan ini masih berada di usia 2 tahun, mari lihat ini tuh ceritanya duit ini, ya. Duit atau 22 tahun lebih dikit lah ya. 22 tahun lebih 3 bulan kah, 5 bulan kah gitu ya. Jangan masuk 3 tahun ya. 22 tahun lebih dikit. Kalau mari lihat ini tuh banyak ini uang si selingkuhan ini dikunyah ya. Disakuin sama Capricorn gitu ya, banyak. Jadi kayaknya ini tuh Capricorn ngerjain, bukan selingkuhan yang ngerjain dia, tapi dia yang ngerjain selingkuhannya nih. Di situ ya, memang dengan sengaja tuh kayak nggak mau memang serius-serius, enggak itu ya. Jadi hubungan ini tuh ada sebab karena bebek selingkuhan. Ya, sebab karena bebek selingkuhan yang investasi. Nah, gitu loh. Ya. Dia investasi banyak-banyak di sini. Awal-awalnya Capricorn berinvestasi, oke, bisa. Kemudiannya nggak mau ini, nggak mau. Itu gantian. Polanya jadi gantian. Ya, jadi si bebek selingkuhan yang gantian investasi. Bentar aja nih Capricorn investasinya, investasi waktu kah, tenaga kah, gitu ya, keromantisan kah, atau apa lah itu yang penting dalam menjalani sebuah relationship ya. Oh, bentar aja itu, bentar. Gitu ya, setelahnya ganti poin, gitu, ganti pemain. Nah, setelahnya ganti pemain. Gitu. Nah, ketika ganti pemain, poinnya ndak imbang. Kalau dulu ya, oke, dia berinvestasi, tapi ada feedback balik tunai dari si bebek selingkuhan. Nah, kalau saat sekarang jadinya si bebek selingkuhan yang jadi pemain. Nah, ketika dia jadi pemain, feedback balik dari Capricorn, kurang, nihil bahkan. Gitu. Jadi dia nggak dapat poin, nah, justru Capricorn dapat poin. Ya dapat duit, dapat seksual gratis misalnya, dapat hiburan-hiburan gitu. Ya, gitu. Jadi ketika ngejalani hubungan dengan bebek selingkuhan, Capricorn ini yang banyak untung, ya. Banyak menuai hasil kalau dibandingkan dengan si bebek selingkuhan. Nah, bebek selingkuhan ini sebenarnya itu tuh udah yang kayak, bukannya dia tidak tahu ya kalau dia dirugikan dalam hubungan gitu ya, bukannya dia gak tahu dianya mah ngerti dianya gitu ya, tapi ya terlanjur sudah sayang, terlanjur sudah cinta di situ ya, terlanjur udah cinta. Dan ini lagi-lagi ya, ini tuh pun kayak teringat gitu ya, ada kok masa-masa Capricorn ini tuh bikin hati dia senang, bikin hati dia bahagia gitu ya. Jadi sepertinya terus-terusan merasa bahwa dia punya kewajiban ya untuk membalas perbuatan, tindakan, pemberian Capricorn itu ke dia. Gitu. Ya. Kalau untuk memikirkan untuk meninggalkan, adanya ini. Ada banget. Taunya tuh dia bahwa relationship ini tuh tidak menyehatkan bagi dia. Ya, secara mental, emosional, kantong gitu ya, tahu dia. Jadi yang kayak keputusan untuk berpisah itu tuh sudah ada gitu ya. Tetapi mungkin kalau benar-benar bisa berpisah betul dengan Capricorn ini tuh dia akan butuh waktu ya. Dia akan butuh waktu di situ. Ya. Masih akan butuh waktu. Dan gini, sebab kalau dia berpisah dari Capricorn
gambaran kalau dia ninggalin Capricorn itu tuh dia izinkan ya, dia izinkan datang gambaran ngeri-ngeri gitu loh, horor-horor. Nanti dia akan kesepian, nanti nggak ada lagi yang sayang sama dia, nanti nggak ada lagi yang peduli sama dia. Padahal kalau dia dengan Capricorn sama aja nya, nggak ada juga nya dia dapat itu gitu ya. Tapi kayak gitu manusia kadang-kadang, kadang-kadang gitu ya kita itu ya. Agak-agak aneh kadang-kadang manusia itu. Kayak gitu lah ya. Sangka-sangkanya dia bahwa bersama dengan Capricorn adalah zona nyamannya dia. Atau jangan-jangan ini pun harapannya ini sesungguhnya ya. Bukan prasangka praduga, tapi berharap bahwa zona bersama dengan Capricorn ini tuh bisa dijadikan sebagai zona aman, zona nyaman, zona bahagia. Padahal yo sudah sekian lama mereka bersama gitu ya. Kalau dia tenang, hening, dan jujur ya, hendaknya itu bahagia dia. Nah seperti itu ya. Jadi sampai dia bisa menjatuhkan imajinasi, ilusi bahwa hidupnya dia akan berantakan, gak karu-karuan tanpa Capricorn gitu ya. Apa ya namanya? Kalau dia udah bisa melampaui rasa-rasa pikiran-pikiran ketakutan itu, maka udah otomatis dia akan menjalani kehidupan yang lebih pantas lah ya, yang lebih cocok lah untuk dia. Tapi itu tadi ya, butuh waktu untuk bisa melampaui hal-hal ngeri-ngeri dalam pikiran gitu ya. Harus lebih bisa self love lagi, self care lagi, jujur lagi gitu ya. Baru itu tuh dia bisa lepas dari Capricorn ini. Nah di sana, oke? Baik, dalam pembacaan Capricorn dengan pasangan sah, hadir energi dari Aquarius, di situ ada Cancer, berikut ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi dari Aries, Sagittarius masuk, energi dari Pisces hadir, Virgo masuk, Libra hadir, Taurus hadir. Nah, di pembacaan Capricorn dengan bebek selingkuhan, hadir energi dari Cancer, ada Capricorn, berikut ada Aquarius, Virgo masuk, hadir energi dari Taurus, Libra, Sagittarius ada, Pisces ada ya, untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.